Regulasi 2006 menunjukkan pembukaan terhadap merger dan akuisisi lintas batas seperti standar internasional. Untuk pertama kalinya, peraturan tersebut mengizinkan akuisisi kepentingan ekuitas milik pemegang saham perusahaan domestik China dengan pembayaran kepentingan ekuitas milik pemegang saham perusahaan luar negeri. Peraturan 2006 meningkatkan transparansi perusahaan dengan mewajibkan pihak-pihak yang melakukan akuisisi lintas batas untuk mengungkapkan mereka berafiliasi atau tidak. Namun, terdapat ketidakjelasan definisi dalam regulasi 2006 yang dapat menimbulkan masalah transparansi serta terindikasi menurunkan minat investor asing. Langkah penilaian dinilai lebih sulit dan dapat bertentangan dengan komitmen internasional. Hal ini dapat menimbulkan hambatan transaksi lintas batas. Tinjauan OECD tampaknya menilai bahwa merger telah melakukan diskriminasi terhadap investor asing dan juga lainnya yang berdasarkan notifikasi merger yang tidak dapat diukur. Selain itu, setiap penerapan peraturan yang diterapkan untuk mengklarifikasi peraturan 2006 akan lebih mendorong investasi di China jika bergerak ke arah transparansi yang lebih besar, kejelasan, dan juga kesederhanaan. Akan tetapi, dengan adanya regulasi 2006 terkait kemajuan penyesuaian modal negara dan restrukturisasi, BUMN memberikan nilai tambah tersendiri bagi perusahaan atau industri domestik untuk dapat mendatangkan modal dari pihak swasta dan juga asing. China menempati peringkat ketiga negara penerima FDI terbesar setelah Inggris dan Amerika Serikat pada tahun 2015. Demikian pula pada tahun 2012, pangsa investasi asing terbesar di China adalah dari Hong Kong, sedangkan sisanya dari Amerika Utara, Eropa, dan Amerika Latin. Kebijakan pintu terbuka dan reformasi transisi memungkinkan China untuk menarik FDI besar-besaran di berbagai sektor. Pemerintah China harus menaruh minat dalam mengembangkan infrastruktur. Karena arus masuk FDI yang masif, pemerintah China membelanjakan lebih banyak untuk infrastruktur. China telah mengadopsi teknologi kereta cepat dari negara asing, terutama dari negara Jepang dan juga Eropa. Meskipun ditopang teknologi dari negara lain, China ini tetap mendalami dan belajar mengenai teknologi kereta cepat, sehingga nantinya mereka bisa membuat secara mandiri dan mengembangkan sendiri jaringan kereta cepat terbesar di dunia dengan kecepatan tinggi. Kereta api berkecepatan tinggi ini menjadi semakin penting bagi pembangunan ekonomi dan sosial nasional. Melansir dari VOE News, salah satu contoh upaya pembangunan infrastruktur yang dilakukan dengan melibatkan bantuan dari negara asing yaitu pengembangan PLTN yang didapat dari hasil kerjasama dengan negara Amerika Serikat dan China selama 30 tahun untuk peninjauan Kongres pada 21 April 2015. Technological spillover atau perlimpahan teknologi merupakan upaya di mana terdapat perpindahan teknologi dari sebuah perusahaan asing ke perusahaan lokal yang berdampak pada perkembangan perusahaan lokal. Untuk limpahan teknologi atau spillover ini menjadi salah satu faktor bagaimana perilaku firma itu dapat masuk ke dalam pasar global. Lalu, suatu spillover tersebut mempengaruhi sifat satu perusahaan multinasional dalam memilih basis produksi untuk satu wilayahnya. Keputusan ini juga didorong dari pertukaran antara ukuran pasar dan perlimpahan. Jika perlimpahan sedikit, maka perusahaan akan meminimalisir biaya perdagangan dan memungkinkan memproduksi di dua negara. Sedangkan jika perlimpahan banyak, maka perusahaan asing akan mengusahakan untuk terus meminimalisir. Pada kasus kita kali ini, China membuktikan bahwa dengan adanya arus FDI, membuat sebuah technological spillover menjadi meningkat dan membantu perekonomian di China. Dilihat dari investment policy China, pemerintah China mendukung adanya akuisisi perusahaan lokal oleh asing yang harapan memberikan teknologi perusahaan untuk ditiru di dalam negeri. Juga adanya upaya menggunakan teknologi asing untuk membangun infrastruktur dalam negeri, seperti penggunaan kereta cepat dan melakukan pendanaan dari investasi asing untuk program BRI atau yang disebut Belt and Road Initiative.